Serangan udara Israel mengguncang ibu kota Qatar, Doha, menargetkan pimpinan Hamas yang tengah berkumpul untuk membahas proposal gencatan senjata Gaza. Menurut laporan Al Jazeera dan sumber diplomatik, gumpalan asap terlihat membumbung di beberapa titik kota setelah serangan pada 9 September 2025 waktu setempat. Foto satelit dan peta lokasi yang dibagikan media memperlihatkan titik serangan di dekat pusat kota, tidak jauh dari pangkalan militer AS di Al-Udeid. Pemerintah Amerika Serikat menegaskan kembali bahwa Israel tidak akan melakukan serangan tambahan di Qatar. Presiden AS menyatakan komitmen ini meskipun Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menegaskan para pemimpin Hamas tidak memiliki kekebalan dimanapun mereka berada dan membuka kemungkinan operasi berikutnya. Pernyataan kontras ini menimbulkan kekhawatiran baru di kawasan Teluk mengenai potensi eskalasi. Kementerian Luar Negeri Qatar mengecam keras serangan tersebut dan memanggil Duta Besar Israel untuk memberikan klarifikasi. Doha menilai serangan itu sebagai pelanggaran kedaulatan negara dan ancaman serius terhadap stabilitas regional. Beberapa negara Teluk, termasuk Kuwait dan Oman, turut menyatakan keprihatinan dan menyerukan penghentian kekerasan melalui jalur diplomasi. Di pihak Israel, juru bicara pemerintah menyebut operasi itu sebagai langkah pembalasan strategis terhadap petinggi Hamas yang disebut berperan dalam serangan ke wilayah Israel sebelumnya. Pengamat Timur Tengah menilai situasi ini dapat mempersulit upaya perdamaian yang tengah diupayakan PBB. Ketegangan antara jaminan Amerika Serikat dan pernyataan Israel bisa memicu ketidakpastian lebih luas, ujar analis dari Reuters. Masyarakat internasional pun didesak untuk segera bertindak, mengingat Qatar selama ini menjadi mediator penting dalam perundingan antara Israel dan Hamas. Pemerintah Amerika Serikat secara resmi menegaskan tidak memiliki keterlibatan dalam serangan udara Israel di Doha, meskipun di ibu kota Qatar tersebut terdapat pangkalan militer besar AS, Al-Udeid Air Base. Juru bicara Gedung Putih menekankan bahwa Washington tidak memberikan dukungan operasional maupun intelijen untuk serangan itu dan tidak mengetahui detailnya sebelum terjadi. AS juga menambahkan bahwa setiap pesawat militer yang melintas di wilayah udara Qatar wajib mengantongi izin, yang menjadi wewenang penuh otoritas penerbangan sipil dan militer Qatar, bukan Amerika Serikat. Meski begitu, sejumlah analis menilai posisi AS sulit dilepaskan sepenuhnya dari dinamika serangan tersebut. Kehadiran pangkalan besar dengan radar canggih dan sistem pertahanan udara membuat sebagian pengamat menduga AS setidaknya memiliki kemampuan mendeteksi aktivitas udara di kawasan itu. Namun, Washington kembali menegaskan bahwa keberadaan pangkalan Al-Udeid semata-mata untuk kepentingan pertahanan regional dan kerja sama keamanan dengan Qatar, sehingga segala operasi militer Israel di luar koordinasi resmi tidak serta-merta menunjukkan adanya peran atau persetujuan Amerika Serikat.